masih banyak banget belajar sih acting, nyanyi, model gitu sih. Tapi kamu lebih ke arah mana di antara tiga itu? Aku di situasi kayak gitu lumayan toksik ya. Karena jujur karena kayak satu sama lain buat di post-post aja kayak yang lagi deket sama gue cakep nih, gue post gitu. Orang-orang kayak gitu punya malu nggak ya kalau? Harusnya sih punya. Harusnya ya. Tapi mungkin karena guys, welcome to Voice Note. Balik lagi dengan gue Luna. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, Reina. Tamu ya ternyata ya. Ini tim horenya hore banget ya. Gak expect sih seram ini. Tapi nanti di pertengahan satu persatu mulai hilang. Oke, gitu sih biasanya. Apalagi yang namanya Kak Alda. Oh, biasa. Nanti dia menghilang. Biasanya di awal emang suka heboh dulu gitu ya. Iya. Biasalah, itu namanya peres ya. Gimana Reina, kamu puasa hari ini? Puasa, alhamdulillah. Kegiatan Reina apa sih nih sebelum kesini? Oke, kegiatan Coba ceritain. aku kalau hari ini ya, sebenarnya hari ini aku ngosongin untuk podcast ini aja sih. Terima kasih khusus, ini mah khusus banget ini. Oke, jadi biasanya kegiatan aku sebenarnya aku terjun di dunia entertain. Oh, entertain. Dan masih banyak banget belajar sih acting, nyanyi, model gitu sih. Tapi kamu lebih ke arah mana di antara tiga itu? Aku sebenarnya lebih ke acting sebenarnya. Oh, jatuh cinta dengan acting jatuh cinta ya. banget. Oh my god. Kayaknya cocok ya, oh my god gitu. Oh my god gitu lucu sih. Tadi Reina bilang agak alay-alay gitu. Sebenarnya aku juga. Oke. Ya, apalagi ini yang di belakang juga tuh pada alay-alay wanita-wanitanya. Sebenarnya ya, cuman karena mungkin jaga image ya. Nggak suka kita yang jaga image gitu kan. Nggak suka pick me. Oh my god, pick me. Oh ya Reina, kali ini kita bakal ngebahas soal relation situationship. Oke. Jadi di mana mereka dua pasangan punya kenyamanan satu sama lain, tapi tidak ada statusnya. Oke, itu anak Jawa sekarang banget ya. Nggak mau komitmen, nggak gitu mau ya. Oke. Kamu sendiri ada nggak sih cerita gitu tentang situationship ini? Sebenarnya kalau misalnya cerita gitu pernah ngalamin, tapi ya? Nggak lama sih sebenarnya, karena ya udah kayak seneng aja, saling seneng obrolan nyambung gitu aja sih. Berarti bukan baper bawa perasaan gitu kan? Enggak sih, karena paling kayak ya udah nyaman aja gitu kan? aja ya, obrolan nyambung, hobinya sama gitu aja. Oh, hobinya sama. Hobi kamu apa sih? Hobi aku sebenarnya traveling. Aku tuh suka banget naik motor, muter-muter gitu ya. Mantap. Menurut kamu gimana orang-orang yang sekarang lagi dalam keadaan situationship ini? Menurut aku di situasi kayak gitu lumayan toksik ya. Karena jujur karena kayak satu sama lain gak punya komitmen untuk saling berhubungan ya, berkomit lah ya. Karena hubungan yang kayak gitu bisa jadi toksik karena satu sama lain bisa pacaran sama yang lain, sedangkan mereka kan punya hubungan juga gitu kan. Ya, jadi perselingkuhan gitu kan. Jauhi boleh perselingkuhan guys, HTS gitu kan. Iya. Oh iya, zaman sekarang namanya tuh HTS, hubungan tanpa status. Itu banyak banget sih teman-temanku juga. Banget. Kayak berdalih, enggak, gue nggak pernah pacaran. Ya itu kemarin jalan bareng gitu. Jalan bareng doang. HTS gitu. Oh, oke, gitu fine. Ya, kamu banyak nggak teman-teman kamu yang kayak gitu? Sebenarnya
Banyak sih enggak, cuman kadang nih ya biasanya di tempat tongkrongan nih ya. Mereka tuh datang nih satu circle cewek-cewek centil, cantik-cantik gitu cewek-cewek kan, cegil-cegil gitu. Biasanya mereka masuk ke lingkungan circle itu tuh karena untuk nyari cowok doang. Oh, nyari cowok doang. Biasanya kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak maksud gue kayak cewek-cewek Kamu centil banget. Centil banget. Kayak Bungkus. masa dibungkus gitu. Dan aku tuh sebenarnya punya satu lingkungan circle gitu, tapi rame banget, kayak ada kayaknya 30-an orang gitu. Banyak ya se-circle itu ya. Teman-teman gitulah. Kampus. Jadi kayak suatu saat ada circle yang kayak datang centil-centil dan mereka Circle baru gitu ya. baru gitu, terus kayak satu-satu mereka pacarin gitu loh cowok-cowoknya. Oh my god. Tapi sebenarnya jadi, tapi di awal hubungan mereka tuh niatnya bukan pacaran, kayak lu ganteng gue cantik, kita pacaran aja gitu loh. Berarti bukan HTS, mereka beneran pacaran gitu. Tapi nanti kadang-kadang SG mereka tuh beda lagi cowoknya. Oh, itu sama HTS-annya. Ada cabangnya ternyata ya. Iya gitu. Jadi kayak nyari, sebenarnya mereka di luarnya udah punya cowok, tapi mereka datang ke situ tuh untuk kayak pacaran sama yang ganteng aja gitu. Oh, untuk di lingkungan situ aja ya. Iya gitu. Oh my god, spill dong. Oh no, jangan dong. Jangan ya. Serem nanti. Takut. Tapi menurut kamu selain red flags, ada nggak sih kayak sisi green flag-nya dari hubungan tanpa status itu? Oh, sisi bagusnya, oke. Sebenarnya sisi bagusnya apa ya? Mungkin bisa jadi support system, tapi kan nggak ada hubungan gitu ya. Iya. Untuk saling ngasih hati seneng aja gitu Iya, kan. buat menghibur satu sama lain aja mungkin gitu. Iya gitu. Tapi menurut kamu situationship itu keputusan dari kedua orang atau satu orang yang dijebak untuk ada di situationship itu? Sebenarnya kalau di hubungan kayak gitu tuh gimana ya? Gimana? Kadang ada beberapa hubungan yang dua-duanya emang gak mau pacaran. Oh, oke. Ada juga yang salah satunya emang aku nggak mau punya pacar aja gitu nggak sih? Jadi yang satunya tuh kayak ngikut aja, ya udah deh nggak usah pacaran deh gitu ya. Deket aja dulu. Tapi Apa? menurut kakak situasi kayak gitu gimana? Situasi kayak gitu ya. Kalau aku sih balik lagi, maksudnya 50-50 50-50 ya. antara red flag dan green flag, karena tergantung situasinya aja gimana. Kalau misal emang dia lagi butuh seseorang untuk jadi support system, ya nggak ada salahnya mungkin ya. Tapi kalau emang untuk kutip seneng-seneng mempermainkan perasaan orang lain, itu enggak sih. Karena setauku orang yang menjalani situationship itu adalah orang-orang yang punya banyak HTS-annya, ngerti nggak sih? Jadi bukan cuma satu orang doang. Setauku. Iya, soalnya kalau jahatnya gitu ya. Jahatnya gitu. Jadi kayak baiknya apa? Justru aku bukan orang tipe yang sering gitu. Maksudnya kayak aku bukan orang yang bisa berkomitmen sama satu orang, ngerti nggak sih? Kayak nggak ada hubungan gitu. Jadi kayak gitu. Aduh, kayaknya nggak bisa deh tanpa status gitu, ngerti nggak sih? Bisa, harus jelas gitu. Iya, harus jelas, apalagi LDR gitu-gitu kayak. Aduh, kamu nggak bisa LDR berarti deh, ya? Nggak bisa. Zodiak kamu apa sih? Aku zodiaknya Virgo. Virgo, dua orang Virgo ya kemarin. Oh, kamu Virgo juga? Oh my god. Maaf ya, aku Sagittarius. Oh bukan. Dua orang Virgo sama siapa nih? Kemarin bintang tamu ke Virgo juga. Okay. Berarti kamu ini orangnya peka banget ya, berperasaan banget orangnya. Iya sih, lumayan kayak berperasaan banget. Terus gimana? Ya kadang kalau sama pacar kali ya, sama pacar. Nyarinya tuh yang kayak gimana perfect tuh? banget, ngerti gak sih? Jadi kadang kalau misalnya lu cuman HTS, gue nggak mau. Iya, standar gue tinggi. Gitu sorry banget. Tapi orang-orang yang ada di situationship itu, menurut kamu mereka berhak nggak untuk mempertanyakan kejelasan hubungannya? Oh iya, sangat ya. Berhak sih, harus berarti ya. Apalagi mungkin orang-orang yang udah di umur
udah masuk fase untuk nikah ya, masih banyak yang HTS kayak gitu, kayaknya harus dipertanyakan gak sih? Gak boleh lah menggantung-gantung orang gitu, gak boleh. Gak boleh, apalagi di umur siap menikah ya. Iya, apalagi yang satunya pengen pacaran, yang satunya gak mau nih. Gimana nih? Gitu. Yang di belakang kamera itu gimana pacaran kan ya? Kan tahun ini nikah ya. Oh my god, tahun ini nikah. Insya Allah ya, amin. Kita doakan. Kok megang kepala gitu sih? Iya, pusing deh dia. Pusing jadinya nih. Berarti kejelasan itu suatu hal yang penting untuk suatu hubungan. Benar. Aku sih ngerasa kalau semisal mereka satu sama lain memutuskan untuk dua orang yang di dalam situationship ini memutuskan untuk mempertanyakan satu sama lain, berarti kan itu hal yang baik. Iya, ya kan? hal yang baik. Tapi kalau misal worst case-nya ternyata dia jadi HTS-an yang keberapa, terus nanyain kejelasan, menurut kamu gimana? Mending ditanyain apa langsung cabut? Kayaknya emang dia dari awal niatnya untuk for fun aja nggak sih? Iya. Kayak untuk main doang. Ya udah fun at the moment aja nggak sih? Iya. Ya. Sebenarnya aku pengen tahu juga sih kayak niat-niat orang kayak gitu tuh apa ya sebenarnya? Kalau aku sih niat-niat orang yang ngedeketin terus cabut, deketin cabut tuh apa? Ini analisa gembelku aja. Iya, analisa gembel, oke. Iya. Kalau menurutku orang-orang kayak gitu tuh mereka penasaran aja, maksudnya misal nih kamu di suatu lingkungan baru, terus kayak ini siapa nih orang gitu loh, ih cantik gitu, kayak bisa nggak sih dapetinnya? Iya, coba deh gue deketin gitu, deketin, udah PDKT, terus abis itu udah tahu orangnya gimana, nyaman, tapi kayak nggak deh gue pengen pengen sama yang lain gitu, kayaknya sih kayak gitu. Jadi mereka nge-stuck di hubungan situationship itu aja gitu. Kalau menurut kamu, kita beranalisa gembel aja, menurutmu kenapa? Gembel. Menurut aku sih, ya pertama karena penasaran aja ya. Tapi orang-orang yang kayak gitu tuh sebenarnya apa ya? Sebenarnya kalau dibilang orang-orang kayak gitu butuh perhatian doang sebenarnya. Ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Analisa gembel ini ya. Iya, analisa gembel. Orang-orang yang kayak gitu tuh mereka tuh cuma butuh perhatian. Setelah dapet tuh ya udah cabut, terus cari orang yang perhatian lagi gitu. Ada kemungkinan gak sih kalau misal cuman buat sosial media aja? Iya benar. Buat di post-post aja kayak, yang lagi deket sama gue cakep nih, gue post gitu. Orang-orang kayak gitu punya malu nggak ya kalau? Harusnya sih punya. Harusnya ya. Tapi mungkin karena ya udah biasa kali ya. Udah nggak ketolong kali ya. Jadi lingkungan kakak ada nggak tuh yang kayak gitu? Kalau lingkungan aku sih ada beberapa teman kampusku yang seperti itu, cuman mereka berakhir berpacaran. Oh ya, oke. Gitu. Tapi beneran tuh pacarannya? Beneran pacaran, jadi kayak, oh syukurlah udah pacaran, gak di ATS-in gitu loh. Kayak tapi lama, HTS-nya tuh bisa kayak beberapa bulan, hampir setahunan. Oh my god, gitu. Jadi kayak, ini PDKT atau HTS nih gitu kan? Cabut sih gue kalau gitu. Iya, cabut mending. Ya. Kalau kamu sekarang punya pacar? Aku sebenarnya nggak punya sih, nggak punya. Sebenarnya kalau bohongannya punya berarti. Bohongannya punya. Aduh, sebenarnya nggak punya. Cuman kadang di satu circle gitu kan. Kadang kan kita punya temen yang seneng diajak ngobrol, yang nyambungnya tuh satu doang gitu kan. Sampai curhat mendalam sih enggak. Kadang dia tuh kayak gimana? Kadang kalau diajak ngobrol tuh interest ke aku, ngerti gak sih? Oh, sefrekuensi lah ya. Iya gitu. Kadang dia kalau misalnya ngobrol sama aku nyautin, terus dia kalau misalnya aku ajak ngobrol, dia kayak gimana? Apa ya? Gimana? Happy aja gitu mukanya. Kamu tau gak sih? Itu tuh dia demen sama kamu, suka tahu. Tapi izin udah LDR ini, udah izin. Oh LDR. Aduh males gue kalau LDR gitu. Usah. Yaudah. Cari yang lain aja ya. Yang lain aja kan. Gitu. Ayo yang ini tahu sama Neng cantik. Boleh nih. Jadi ya sekarang udah lost contact juga sih, karena kayak ya udah berpisah juga kan. Dianya sedih, fokus enggak sih? Oh enggak sedih. Berarti yang baper dia doang ya.
Aduh kasihan banget. Kalau kamu nonton ini, so sorry. So My bad. sorry. Harusnya kamu nggak tahu ini. Enggak sih, karena dia juga sebenarnya kayak ya udah dia seneng ngobrol juga. Nggak ngomong sih, maksudnya kayak kita sama-sama tahu suka, tapi kayak emang bukan jalannya gitu. Dia tuh ngerti kalau misalnya aku nggak bakal suka sama dia yang pacaran, ngerti nggak sih? Kayak kita sering ngobrol aja gitu. Ya dia sadar diri berarti. Iya, sadar diri. Ini in the good way ya. Iya. Jangan salah paham. Jangan salah paham dong. Iya. Tapi kamu pernah nggak jadi orang yang dijadiin tempat curhat dari orang yang HTS-an? HTN sebenarnya pernahnya cewek sih. Jadi kayak cewek curhat ke aku. Iya. Dia tuh kayak sebenarnya bukan digantung juga karena cowoknya ini sering dia tuh nggak bisa pacaran sama orang yang langsung cepet gitu loh. Harus pelan-pelan pacarannya tuh lama. Tapi kan teman aku kayak gak seneng dong digantung-gantung gitu kayak. Iya. Menurut kamu nih, kalau misalnya PDKT 6 bulan tuh termasuk lama nggak? Itu jujur dari pengalaman teman-temanku, kalau aku dapet curhat gitu, itu suatu hubungan yang menggantung gitu kan? Menggantung dan bisa dibilang HTS ya itu ya. Iya kan, jadi kayak temen aku, aduh gimana sih dia mau pacaran tapi kayak nggak diajak-ajak pacaran gitu kan, tapi kayak gitu ditembak-tembak, tapi kayak ngasih hadiah, ngajakin dating sweet gitu, lah ya. Sweet lah, tapi dia tuh selalu bilang kayak belum waktunya aja gitu. Kayak mungkin dia lagi nyari tanggal cantik kali. Tanggal cantik tuh ya lama banget ya, 6 bulan. Aduh. Mau dibawa kemana? Beneran hilang nih Kak Alda. Iya kan, bener kan, hilang sudah dia. Hilang sudah dia. Gitu kan. Gitu sih, paling kalau teman-teman aku diajakin dating terus tapi kayak nggak diajak pacaran gitu kan. Kasian sih. Kasian sebenarnya. Tapi kamu yang dicurhatin gimana? Apakah kamu kayak, aduh kamu jangan bodoh gitu loh? Sebenarnya kalau misalnya aku nih tipikal cewek temen yang mendukung cabut selingkuh gitu, ngerti nggak sih? Apa tadi barusan? Maksudnya ya, tau gak sih cewek sama cewek tuh kalau curhat tuh gitu tau? Kamu emang iya? Enggak. Kok enggak sih? Agak rame. Maksudnya cabut aja gitu kalau misalnya kalau cabut aja nggak apa-apa. Tapi kalau dukung biasanya kalau ada teman cewek yang selingkuh tuh suka cewek tuh suka dukung, saling support gitu. Cowok juga gitu tahu. Tahu gak? Istighfar neng. Nggak boleh ya teman-teman. Ini pengalaman Reina aja. Ya Reina kan teman yang baik, nge-support. Daripada capek ngasih tahu tapi aduh capek sebenarnya, batu kayak gitu kan. Kalau lu mau, kalau enggak. Iya, cabut aja gitu kan. Gitu. Tapi akhirnya dia udah pacaran sih sekarang. Syukur udah setahun. Berarti happy ending ya. Happy ending sebenarnya. Iya, akhirnya dipacarin. Kasian sih tapi lama nunggunya. Lama nunggunya. Tapi ada juga teman aku nih kayak gini nih ya. Gimana tuh? Dia punya pacar. Dia punya pacar di luar. Iya. Pacaran lah mereka kan. Iya. Terus putus. Dia deket lah sama si circle aku itu, aku bilang. Circle baru aku. Kayak mereka deket, tapi dua-duanya bilang kayak ya udah saling kontak aja, saling cerita-cerita, dan mereka tuh kalau foto tuh sweet gitu loh, kayak rangkul, mirror, gitu. Oh my god. Tapi mereka nggak pacaran. Terus si cewek ini tuh kayak kadang ngepost sama yang ini sama yang itu gitu. Jadi kadang ngepostnya tuh kayak cuman punggung doang atau kaki doang. Agak-agak tipis-tipis gitu lah, tipis-tipis. Tapi kayak menurut gue kayak ngapain lo pacaran gitu kan? Iya sih. Kalau nggak diekspos ya kesian nggak sih pacarnya? Gitu. Kamu takut ya asrama cewekmu pada kebongkar atau asrama cowokmu kebongkar gitu kan, pada cabut? Kamu takut cabut ya? Deh lo pada dah. Iya. Gitu. Sorry aku lagi flu ya. Gak apa-apa. Kalau Luna sendiri nih punya pacar nggak? Aku tidak boleh pacaran. Oh, tidak boleh pacaran sama bapak saya yang pakai hoodie itu di ya. depan mata sebenarnya. Saya kalau bisa di belakang gimana nih? Aduh, saya yang dipancing. Saya enggak. Kalau ada yang ngedeketin aku biasanya aku bilang langsung nikahin.
ketemu bapak gua hafalan 30 juz gitu. Juz Al-Qur'an ya, bukan juz mangga. Jus mangga disebutin satu-satu. Gitu. Dan mereka yang kayak orang gue mau pacaran ribet banget, kebanyakan kayak gitu. Tapi justru aku pernah kayak gitu tau. Gimana? Kayak kalau mau pacaran ya datang aja ke rumah nikah gitu kan. Tapi malah jadi serem gua. Kenapa Nggak sih? disamperin Kayak beneran? Berarti memang Aduh jangan dong. Maksudnya kayak aduh masih muda banget nih gitu kan. iya, masa nikah muda nggak apa-apa. Tapi lebih dipikirkan Susah ya lagi ngomongnya. aja. Oke. Gitu Aku jadi sih. ini deh. Jadi keinget, semua kamu tau gak sih yang di TikTok yang ada pasangan nikah muda, dia berhenti sekolah. Yang ngejudge kuliah itu Iya, ya, yang ngejudge katanya kuliah. Scam Kuliah itu aneh banget sih jujur. Itu padahal dia kosakatanya masih untuk yang Untuk yang apa ya? Pokoknya yang katanya lucu banget Mbak ya. diserang sama banyak orang di stage videonya kan. Bener-bener. Sian deh. Ngomong-ngomong soal curhat, Curhat. kita dengerin voice note dari Apa tuh? Dari siapa? dari adalah pokoknya dari, jadi tuh ada voice note tuh nerima curhatan-curhatan dari pendengarnya. Ada nih, kita dengerin bareng-bareng ya. Iya. Halo Kak Luna, aku lagi dekat sama seseorang hampir setahun. Kita chat setiap hari, sering jalan bareng, bahkan keluargaku sudah tahu dia. Tapi setiap kali aku tanya soal status, dia selalu bilang jalanin aja dulu. Aku nyaman, tapi juga capek. Menurut kakak, aku harus gimana? Harus gimana? Aduh. Setahun nih ya, Mbak. Udah kenal keluarga, udah nyaman lagi nyaman. dianya. Selagi si cowoknya masih berperilaku baik sih, kayaknya stay dulu aja. Oke. Kalau gimana ngomongnya, kasihan sih sebenarnya. Sebenarnya kasihan sih. Sebenarnya cowok di luar sana masih banyak Kak. Tapi kalau misalnya menurut Kakak cocok untuk masa depan ya, worth it lah. Kalau ditunggu lama tapi ternyata orangnya worth it ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa lah itu mah Lanjutin ditungguin. aja. Tapi kalau nggak worth it kayaknya cabut aja deh, setahun lumayan ya. Iya, buang-buang waktu nggak sih? Mendingan single. Iya, jadi mendingan single. independent woman. Iya. Gitu. Iya. Gitu. Jujur aja. Better kayak gitu. Iya. Kalau di situasi kayak gitu gimana tuh? Kalau di situasi kayak gitu deket. kita berandai-andai ya. Berandai-andai. Di situasi seperti itu, kalau misal orangnya baik, tidak membuat aku terpressure, nggak apa-apa, jalanin dulu aja. Tapi kalau misal orangnya red flag, kayak suka ngasih pressure, terus abis itu nuntut banyak hal, terus abis itu tutur katanya juga kasar, tinggalin. Enggak deh. Karena setahun itu waktu yang lama. Iya lah, ngabisin waktu. Iya. Kalau ketemu sama orang yang toxic, jadinya trauma selama 1 tahun itu. Benar. Ya sih. Jadi kayak takut sama hubungan-hubungan pernikahan gitu-gitu. Iya benar sih. benar. Jangan sampai jadi pikiran kalian jelek ke laki-laki gitu nggak sih kayaknya. Jadi better tinggalin kalau misal orangnya toxic. Setuju nggak? Setuju banget. Iya dong. Karena kalau misalnya dijalanin juga kayak buat apa ya, mau setahun sampai 2 tahun 3 tahun, kalau misalnya toxic buang-buang waktu banget. Sedangkan waktu kita tuh berharga banget ya teman-teman. Banget. Karir. Bener. Terus banyak lah yang harus dikerjain gitu ya, kayak aduh. Iya. Hindarin lah orang-orang toksik kayak gitu. Kamu tahu nggak kalau kan 1 tahun itu 12 bulan, ya kan? Itu ngambil Shopee Pay Later kebayar itu itu ya, kebayar. 1 tahun cicilan 12 bulan.
Pengguna baru dapat gratis loh. Gratis itu, apalagi Nol kamu. bunganya 0. Iya, kamu harus ada bunganya sih jujur. Ini GoFood gitu. Iya, GoFood. Terus abis itu transferan buat jajan-jajan lah ya. Iya, boleh lah kayak gitu. Kalau HTS-an yang kayak gitu happy kayaknya kamu ya. Apa itu yang membuat kamu stay tidak meninggalkan lelaki itu? Setahun nyaman banget. Iya sih gitu. Gimana kalau kita main games? Games boleh. We listen and we don't judge. Oke. Kamu Gen Z nggak mungkin nggak tahu kan? Tahu tapi belum kepikiran nih kata-katanya apa tentang tema kita hari ini ya. Bebas mau apa aja. Oke. Aku penasaran deh Reina, ini apa sih rahasia yang tidak mau dijudge sama orang lain? Apa ya? Bentar. Kalau aku ada tadi barusan banget. Tahu ya. Kok takut gitu sih? Apa ya Contoh kamu dulu, takutkan? pengen lihat searching contoh dulu deh. Nanti cut dulu ya guys. Nanti cut dulu ya. Nanti cut dulu ya Om. We listen and we don't judge. Apa ya? Belum kepikiran lagi. Aku aja dulu mulai Oke, ya. boleh. Berarti kakak 5, aku 3. Ayo kebalik ya. Kebanyakan ya. Aku 1, kamu 2. Oke. Kita deal ya. Dua-dua deh. Kamu bayangin setiap udah. hitung kamu Ganti kayak gamenya apa gitu. mungkin boleh. At least deh. Oh, at least boleh At least tuh. deh, jadi at least tentang tema kita ya. Oh, boleh. Kali Oke. ini request. Ada itu tren TikTok juga at least. At least ya. Oke. Aku tetap 1 pokoknya. Oke, aku Kamu 2. 2. Kita gamesnya ganti ke at least guys. At least. Khusus di segmen ini bersama Reina. Iya. Iya. Karena nggak kepikiran kalau we don't judge-nya apa. Oke, mulai ya. Iya. Tapi ini ya, no offense ya. No offense, oke. At least aku kalau pacaran nggak bayar sendiri. Cepat. Jadi ntar ada soundnya ya, cepat. Jadi ada soundnya ya, cepat gitu ya. Ini buat kalian penonton-penonton ya. Kram. At least aku ulang. At least aku nggak mensupport temenku selingkuh. Maksudnya kalau misalnya udah toxic kan boleh disupport. Iya, tapi itu tetap aja. Support guys. Ini hanya berlaku Ke pacar yang udah toxic ya. ya, udah kayak misal ceweknya dikena abuse dari Iya. cowoknya, itu nggak apa-apa. Saranin aja kayak, temen gue ganteng gitu loh, lu mau sama temen gue gitu. Ya. Kadang tuh teman-teman aku apa sih? Udah selingkuh. Udah punya. Jadi kayak kamu udah, oke. Oh, oke. Iya. Gitu. Gimana rasanya gitu kan? Tutor. Oh my god. Reina. Saran dari aku yang tua setahun ya. Jangan lah ya. Jangan pokoknya ya. Oke, at least lagi ya. Ini terakhir kamu ya. Terakhir ya. Apa ya? At least aku kalau pacaran nggak digantung sampai setahun. Yang ngirim voice. Kasihan Jur, cabut Gantung aja. setahun. Iya, aku nggak bisa kayak gitu tuh. Kalau di pacaran 1 tahun itu apa? Anniversary. Udah anniversary orang mah kemana sih? Iya, ini Kamu masih kemana? HTS. Aduh, kejauhan. Ganti, karena cowok masih banyak deh sebenarnya. Banyak banget. Kita lanjut back to the topic ya. Oke, back to the topic. Game-nya itu terima kasih untuk cetas-cetasnya. Terima kasih cetas-cetasnya. Antar editor bapak saya yang mengedit. Ya, tolong cari soundnya di TikTok. Buka di TikToknya ya. Iya. Gimana kalau misal kita berandai-andai aja, berhalusinasi, ya itulah. Iya, itulah pokoknya. Oke. Kalau semisal kamu dideketin sama cowok kayak
kucluk. Pendekatannya tuh halus gitu, kayak seakan dia mau berteman awalnya gitu. Terus habis itu ini lelaki yang licik gitu, yang bisa kayak makan bareng yuk gini-gini. Lo lagi free nggak? Jalan yuk gitu loh. Gue birthday nih hari ini, temenin gue makan yuk dinner gitu. Dan bertujuan untuk mendapatkan kamu, tapi nggak dipacarin. Pas kamu udah baper, gimana tuh kamu meresponnya? Nanti kasih emot ekspresi aku yang kayak yang meledak gitu loh. Iya, yang marah terus gitu ya. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa dong. Sebenarnya nih, kalau ngajakin dating makan gitu masih oke sih, kayak birthday kan dianya, ya temenin lah mungkin ya. Tapi kalau misalnya udah 3 bulan 6 bulan, mungkin harus dipertanyakan ya, kayak kamu maunya pacaran apa enggak nih? Iya, kejelasannya kamu maunya bertujuannya apa sih Mas gitu ya? Aduh Mas, ini serem banget manggilnya ya. Darling, oh my god. Oh my god. Berarti jangan Mas. Jangan. Orang Sunda. Iya, wong Sunda. Kok wong? Aduh, campur-campur ya. Iya. Kamu tapi apa? Sebenarnya harus dipertanyakan sih. Soalnya kayaknya kalau ngajak dating kayak gitu kenyang doang ya. Iya, perasaannya bingung. Perasaannya bingung ini. Sampai rumah perut kenyang, hati pun berat ya. Hati pun berat sih. Maunya apa sih kamu gitu? Gitu sih. Tapi sebenarnya apa? Kakak sendiri nih, nggak boleh pacaran ya tadi? Iya, saya nggak boleh pacaran. Tidak ada pengalaman berpacaran. Tidak ada ya? Iya. Sebenarnya kalau untuk aku sekarang gitu ya, untuk pacaran sih belum ada mau keinginan, karena kan lagi mau terbang ini ya, terbang, takutnya kayak keganggu gitu kan. Apalagi sama orang-orang yang kayak cuman dating gitu, jadi kayak iya sih, mendingan sendiri dulu aja, nyaman ya kan. Berarti kamu ada kemungkinan tidak jadi orang yang meng-HTS-kan orang lain? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Enggak sih. Karena yakin. Oh, kamu segitu yakin? Karena apa? Jujur Li, teman-teman cewek aku tuh banyak banget. Jadi kayak alhamdulillah semuanya support aku, kayak pada ngedukung, walaupun mereka pasti ada gimmick-gimmicknya kayak suara kamu bagus. Padahal mah tapi alhamdulillah pada peras banget deh. Tapi alhamdulillah pada support semua sih. Jadi kayak untuk cowok yang ngedeketin tuh kayaknya males kalau cuman gimmick doang gitu loh. Iya, butuh yang benar-benar nge-support ya. Iya, benar-benar support, dukung. Ngerti sih aku. Karena mau mulai benar-benar fokus ke karir kan kamu sekarang. Iya, baru mulai. Gitu sih. Kamu bisa main gitar? Aduh, gak bisa. Gimana ya? Kalau Kaluna yang mainin? Aku tidak ada bakat ke sana, jujur aja. Ya, sama gitu kan. Gak ada keturunan main-main musik sebenarnya. Tapi nyanyi kamu berarti ini kan? Apa? Aku bisa nyanyi kan sekarang nih? Aduh, dikit-dikit, tipis-tipis bisa lah. Lagu apa sih yang kamu suka? Lagu ya? Sebenarnya aku lebih suka playlist Tiara Andini, Mahalini, Nadine Amirza enggak? Nadine Amirza kurang sih, slow gitu ya. Coba dong satu lagu yang kamu suka dan juga boleh dinyanyiin refnya, boleh nggak sih? Jangan malu gitu dong. Penasaran nyanyi bareng nggak sih? Lagunya sendiri aja. Aduh. Ada. Oh, ada dong. Lagu sendiri dong, boleh dong. Sebenarnya di sini. Sebelumnya aku baru ngerilis lagu kan, karena bulan Ramadan, jadi aku ngerilis lagu religi gitu. Oh, oke. Pas banget ya. Iya. Coba dong nyanyiin lo, aku penasaran ya. Lagu Reina gimana sih? Oke, kalian jangan lupa lihat ya lagu aku di Spotify, di YouTube, judulnya Tetap di Jalanmu. Tetap di Jalanmu. Iya. Pokoknya kalian harus dengerin berkali-kali. Dengerin berkali-kali.
Di Spotify. Spotify. Gimana kamu lagunya? Coba dong nyanyiin. Ref yang bagian yang kamu suka. Sambil pakai itu minus one boleh nggak? Boleh. Boleh. Bentar ya. Oke. Aduh, malu sebenarnya malu guys. Masa deg-degan? Deg-degan ini mah lagunya. Masa deg-degan sih? Lagu sendiri ya padahal. Bentar ya teman-teman. Ditungguin kok. Saya grogi nih lagu sendiri nih. Oh my god. Tapi hafal kan lagu sendiri? Hafal kok. Oke. Siapa tahu lupa ya. Apa tadi judulnya? Tetap di jalan. Tetap di jalan. Iya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Ya. Kok nggak ada? Kok nggak ada? Sorry. Masa kepencet emot gitu? Aduh, grogi sebenarnya. Nggak apa-apa. Sini aja ya. Bila lelah ini datang menyapa, ku angkat tangan memohon padamu. Ya Rabb, kuatkanlah hatiku agar tetap teguh di jalanmu, dalam godaan, dalam cobaan. Jadikan aku hamba yang bertahan. Gitu lagunya. Jadi lagu ini itu menceritakan sedikit perjalanan aku sih di entertain. Karena kan banyak banget ya rintangannya, banyak banget saingannya gitu ya. Jadi kayak minta bantuan aja ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dilancarkan, dihilangkan gitu loh keresahannya gitu kan, cobaan yang begitu banyak di entertainment ya. Benar. Tapi oke sih, karena kebanyakan ada beberapa cerita kayak orang masuk entertainment udah meledak, mereka malah lupa sama benar Allah kan, sama Sang Pencipta gitu sih. Gitu sih. Jangan malu gitu dong. Masa nervous sih? Jujur, karena sebenarnya aku baru banget belajar nyanyi, ngeluarin lagu juga sambil belajar gitu kan, sambil kayak aduh bisa nggak nih jadi penyanyi gitu kan, coba-coba. Kenapa enggak? Kenapa enggak, entertain semuanya dicoba gitu kan. Harus dong. Gitu, jadi kalau untuk nyanyi tuh masih nervous banget guys gitu. Jangan nervous. Kan kita di sini kan juga mensupport kamu. Aduh, oh my god. Pers banget. Oh my god, jujur. sorry ya. Sorry ya. Iya lagi. Ngaku dia. Enggak. Tapi memang aku apresiasi banget kalau semisal kamu menghargai karya yang kamu buat gitu sih. Karena kan aku juga terjun ke industri film kan. Oh iya. Sebagai kru film. Kenapa nggak di depan layarnya cakep banget kelihatannya? Tidak, saya lebih tertarik ke bagaimana proses pembuatannya gitu loh. Kayak membentuk emosional untuk sebuah layar yang ditonton orang lain dan tersampaikan itu seperti apa sih, aku penasaran kayak gitu sih. Kamu nih sebagai seorang aktris, gimana sih proses yang kamu alami ketika ingin mendapatkan suatu emosi gitu? Oke, sebenarnya
untuk mendapatkan perasaan dalam acting itu panjang banget prosesnya, untuk harus banget dipelajari karena kayak nggak cukup 3 tahun untuk belajar, karena sampai sekarang juga masih belajar gitu ya. Untuk aku masih lama banget untuk penghayatan peran gitu. Kayak aku butuh, apalagi kalau misalnya di lokasi syuting nih, kadang kan sebelum tag tuh kru kan suka ketawa-ketawa gitu kan. Nah aku tuh belum bisa sebelum tag ketawa dulu tuh aku nggak bisa. Oh, jadi memang nggak bisa ke-distract gitu ya? Nggak bisa ke-distract, aku masih penghayatan tuh lama. Aku harus merem dulu, harus kayak membayangkan gitu. Bikin cerita sendiri yang tidak pernah terjadi ya. Tapi kayak harus gitu. Apalagi kalau misalnya pacaran gitu kan, bikin perasaan itu kayak aduh harus bener-bener suka gitu kan. Dan apalagi kalau misal balik lagi kalau punya pacar kadang menghambat, kadang juga mensupport. Nah itu juga teman-teman yang dimalesin ceritanya. Malesin dunia entertain itu gitu. Kalau punya pacar sulit ya untuk apa ya, diajak komprominya tuh susah, apalagi untuk cowok-cowok yang gak mau banget ceweknya disentuh gitu kan. Kalau pacaran sama anak-anak entertain nggak bisa, pasti nggak bisa. Mereka kadang pacarnya di satu project satu, di project lain beda lagi gitu. Iya benar. Tapi ini about acting. Oke. Iya. Iya. Ini kan aku alay kan? Oke. Alaynya mulai keluar nih guys. Iya dong. Tapi aku agak nahan sedikit sih, ya. Agak keluar banget. Tapi kamu berarti menentang HTS itu? Menentang HTS itu ya, sangat ya. Karena ya mungkin nggak ini kali ya, nggak make sense gitu. Maksudnya hubungannya HTS, tapi kepanjangan HTS itu hubungan tanpa status. Iya. Jadi sebenarnya ada statusnya atau enggak? Gitu Ada kan? statusnya apa enggak nih? Karena enggak sih, enggak banget menurut aku. Karena gak bisa nih, aku tuh harus berkomitmen karena iya dong. Jujur aku orangnya jealous banget. Nggak sama pacar, sama temen juga aku jealous banget tuh nggak sih? Kok bisa sih? Aku sampai kayak, ih lu punya tahun baru ya? Berarti kalau temenmu main sama temennya yang lain kayak, lu main sama dia gitu? Gue sebenarnya jealous tapi kayak, tahan aja Ray, dia kan bukan punya lo doang gitu, ngerti gak sih? kadang jealousnya kalau mereka tuh udah ngejauh gitu sama kita. Jadi kayak anjir, udah bukan zamannya apa gimana nih, suka kayak sedih aja gitu. Terus lu ngejelek-jelekin gue kan. Apalagi pacar, enggak banget tuh kalau HTS gitu, dia deket sama yang lain. Jangan lo sentuh-sentuh ya. Kalau semisal kita berandai lagi senyum ya, pacarmu nih, kamu lagi di satu tongkrongan, terus habis itu ada kamu semisal ini kamu nih pacarmu gitu ya, terus ada temennya yang kayak ke cowokmu gimana? Kalau ketawa nggak apa-apa, kayak gini ke paha atau ke ini. Iya, kayak pokoknya nemplok gitu. Kamu gimana? Kalau tergantung sih, kalau di circle nih aku pacaran, kalau itu temen aku ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang kayak gitu banget ya enggak lah. Kalau ketawa terus nembok ya nggak apa-apa, mukul gitu. Enggak. Apa sih enggak gitu? Sih. Enggak kamu suruh pacarmu ini enggak sih. Kecuali nih kalau misalnya nganter balik atau enggak kayak ayo main tapi tanpa si Reina gitu misalnya. Nah, itu jealous. Itu janggal sih. Itu janggal ya? Jujur, janggal banget. Kenapa gitu? Kenapa ya? Cantik kok, dibawa aja. Iya dong. Kamu centil, aku lebih centil gituin ya. Ada soundnya sekarang. Jadi sebenarnya jealous aku tuh nggak yang berlebihan banget untuk pacaran ya. Kayak kalau status mereka masih temen, tapi kalau misalnya jalan berdua ya nggak mungkin kan ya, ajak lah agak cantik ini. Kenapa nggak jalan sama si cantik ini aja si cantik gitu ini kan? Aja gitu. Sebenarnya jelas banget, nggak yang kayak kalau biasanya tuh suka kayak kerekom gitu-gitu kan. Biasanya jealous gitu kan. Kalau kerekom aku masih oke. Oh, berarti bukan yang over jealous gitu jealous ya? Enggak sih. Oke. Karena tahu aku di entertain juga.
Iya, susah gitu kan. Kalau aku too much jealousnya nanti kamu lebih too much lagi. Iya, gitu serem kan. itu. Gitu sih. Tapi kalau punya berapa mantan sih? Aku, waduh ditanya lagi. Ya kenapa enggak kan? Aku tuh suka penasaran cewek-cewek cantik tuh berapa sih mantannya? Sebenarnya nggak banyak sih. Aduh, Nggak waduh, banyak tuh berapa banyaknya ya? berapa ya? Aku dulu pesantren kebetulan. SMP tuh aku pesantren. Dan aku sempet LDR sama 2 orang. Sampai sekarang jadi nggak suka LDR. Oh oke. Karena aku sempet LDR sama 2 orang. Terus LDR sama 2 orang. maksudnya tuh beda, beda. Oke, aku gitu. agak trust issue jujur ya. Trust issue. Maaf ya, trust issue saya. Enggak, bukan gitu. Oh, bukan. Yang satu pas SMP, yang satu pas SMA Oh, gitu oke, maksudnya oke. Oh, gitu. gitu. Tapi kayak udah lama banget sih kayak kelas 1 SMA gitu. Kayak udah lama banget. Terus aku pernah pacar waktu SD. Waktu SD. Anak SD pacaran ngapain? Aduh, aku pacarnya sama kakak SMP. Astaga. Soundnya kurang keras. Terus Itu gawat ya. Kenapa gawat bisa? ya. Gak tahu emang dulu dari kecil si centil ini emang centil banget pokoknya. Emang aduh yang penting dapet pacar gitu ya dulu ya. Dulu sekarang mah jadi males gitu kan. Nyeleksi banget sekarang harus Jadi ya segitu aja sih mantan aku 3 doang. 2 aja, 3. SD mah masih dihitung gak sih? Kayak iya, monyet-monyetan doang gitu kan. Jadi 2 berarti ya. Yakin 2. Yakin banget ini, yakin banget. Gebetannya berapa ya? Kan pacar tadi tanya pacar. Sekarang gebetannya berapa ya? Gebetan nih. Ada Nggak ada sih jujur. Oh, nggak ada. Gebetan sekarang banget kan. Oh, sebelum-sebelumnya? Nggak ada sih. Oh, enggak ada ya. Kok mencurigakan ya? Mencurigakan Terus ya. dipikir dulu bentar. Coba kita inget-inget ya. Ada Nggak ada jujur. Oh, nggak ada. Karena aku SMA aku tuh jurusan kecantikan. Jadi isinya cewek semua. Oh iya sih. Iya. Kalau ada cowoknya ya, Aduh. biasanya yang Ya, tahu kan? Jadi aku tuh SMK, SMA-nya. SMA-nya ya SMK yang ke SMK. Itulah. Nah, jurusan di sekolah aku tuh kayak perhotelan, tata boga, tata busana. Kesannya jadi kayak rata-rata tuh cewek. Jadi kayak walaupun ada cowoknya gitu. Agak slay gitu. Oh my god. Jadi memang mantannya cuma 2 berarti. 2 aja, jangan banyak-banyak. Apa yang dianggap cuma 2 doang? Aduh enggak, 2 kan? aja kok. 2 aja. Jangan banyak-banyak, serem. Serem ya. Atuh. Mantan terindahnya siapa antara 2 itu? Aduh, serem. Gak ada indah-indahnya jujur. Karena LDR dua-duanya ya. Karena LDR dua-duanya sih, jadi kayak terindah ya. Gak ada sih jujur. Gak ada. Gak ada. Oh ya udah. Udah lupa juga. Terindahnya nanti aja mungkin ya. Nanti aja. Kapan-kapan. Nanti aja kapan-kapan guys. Mantan terindahnya nih. Gak ada saya. Langsung ngelirik jujur. Dari kemarin tuh kayak ngebahas soal pacaran kayak ada toxic relationship kemarin episode kemarin kan. Terus kayak ditanya pendapatku gimana, aku cuman bisa kayak ambil cerita dari curhatan temenku ya. Kalau temen kakak tuh cerita ada nggak yang HTS gitu? HTS enggak sih, tapi ada temanku satu, ini out of topic ya. Dia pernah jadi selingkuhan. Oh my god. Dan seram. iya, aku cuma bisa bilang kayak itu nggak baik. Aku ngomongnya. Tapi dia masih mau. Aku udah bilang stop aja, mending cari yang baru. Kan lu cantik nih, gitu kan. Terus dia yang kayak memilih untuk nggak apa-apa dia jalanin dulu gitu. Terus aku yang kayak ya udah ntar mah gue tinggal nunggu aja muka lu beredar viral karena jadi selingkuhan gitu. Iya. Zaman sekarang tuh gitu. Aduh. Lu cewek-cewek yang pinter dong. Zaman udah pada maju. Cari di Lu mau luar muka lu kemana-mana. Iya, jangan dong. Tapi aku iming-iming gini sih, nggak apa-apa. Ntar paling gue cuma bisa bantu kalau diviralin. Take down.
bukan ini loh apa nyari undang-undang ITE. Paling Pencemaran bisa nama baik. Iya, pencemaran Gitu-gitu nama doang. baik di media sosial. Paling cuma bisa bantu itu aja, ngasih tahu undang-undangnya aja. Gak lebih, gak bisa itu. Karena kalau saya ngebantu, nge-support, nge-protect, takutnya muka saya juga viral gimana? Ya, Aduh, ini bestie-bestinya ini. iya. Support. Tiba-tiba judulnya gini di atas videonya kan vertikal tuh, Iya, di atas videonya gini. vertikal. Ini nih antek-antek pendukung perselingkuhan, ntar muka saya ada begini. Saya nggak mau, saya takut. Iya, Jangan dong, kita viralnya yang bagus-bagus aja yang ya. bagus-bagus aja. Di umur 20 tahun Luna sudah membuat podcast gitu Iya ya. Jangan kayak dong. antek-antek ini selingkuh. Ini daripada ini nih antek-antek pendukung perselingkuhan. Takut jujur aja. Takut ya jujur. Iya, walaupun aku nggak terlalu memikirkan pandangan orang lain. Cuman kalau viral kan beda Viral ya. beda itu mah, apalagi sekarang semuanya viral ya. Mau kayak cuman jatuh ketabrakan doang viral ya Iya. sekarang. Sekarang tuh orang apa-apa langsung Aduh, sosmed ya. gue viralin lu gitu Sosmed kan. sekarang lancar banget ya, serem. Gitu sih. Kamu makanya jangan mendukung perselingkuhan. Aduh. Kalau mau dukung jangan sampai Ketahuan. protek gitu. Jangan sampai ketahuan ya. Sebenarnya aku mendukungnya kalau toksik aja sih, toksik? kayak pacaran udah toksik. Itu Tapi not aku tuh. bukan yang kayak dia jadi selingkuhan tapi dia selingkuh. Oh, kayak gitu nggak dukung berarti kan? Kalau dia jadi selingkuhan, suka gitu kan? Bisa dimengerti nggak ya nih sama editornya? Jadi kalau misalnya dia selingkuh karena pacarnya udah Toxic. Tahu gak sih kayak ada cowok yang bener-bener lu nggak boleh putus, lu udah terikat sama gue. Oh, oke. Ngerti gak sih? Ya lu selingkuh aja kalau kayak gitu, biar lu Iya. terlepas sama cowok lu gitu. Oh, oke. Berarti itu memang solusi ya. Solusi biasa gitu kan. Ada kan cowok yang kayak gitu, kasian tau cowok yang kayak gitu. Iya, jujur sih. Maksudnya berarti ada yang diikat sesuatu gitu kan, entah itu mentalnya atau apa. Gitu. Jadi jangan Jadi mendukung- antek-antek perselingkuhan, Iya, jangan. jangan. Teman saya yang jadi selingkuhan, tapi dia sudah bertaubat. Oh dia tobat. Kenapa katanya tobat? Karena kan jadi dia jadi selingkuhan karena pas cowoknya ini itu dia LDR. Nah ternyata ceweknya udah selesai pendidikan atau apa aku lupa. Akhirnya udah balik satu kota gitu. Jadi Oke. kayak ceweknya udah balik Lun. Oh oke. Aduh. Alhamdulillah. Jadi dia tinggalin. Iya, di temen aku kalau nonton maaf ya ini kesepil tapi namanya enggak kesepil kok Aku ya. juga maaf ya tadi yang circle centil-centil, tapi jujur mereka tuh satu angkatan, mereka tuh circle centil yang cantik, bener-bener cantik. Iya. Bener gak sih kayak Aku tahu yang circle itu ya. Love. Dan bapak saya jangan nanyain teman saya yang mana ya. Om Edo jangan ditanyain Karena mantannya yang mana temen-temen gue tuh- aja. Karena temen-temen gue tuh ini yang cewek-cewek apalagi karena kan sering main kan. Jadi tahu semua. Jadi tahu gitu siapa-siapanya aja. Ini kalau mau aku nonton juga jangan ditanyain mantannya siapa ya. Iya. Peace. Oke. Mungkin itu aja sampai situ aja obrolannya. Oke. Kita foto-foto dulu ya. Oke, boleh banget. Oh my god. Kita pakai ini guys. Cewek-cewek centil ini. Iya. Kayak kamu lebih centil ya. Aduh, centil banget jujur. Siapa yang mau pegang aku aja ya? Oke, boleh. Oke. Deketan kali ya. Ya boleh dong. Nanti kepotong nih kacanya di sini aja. Ya. 1, 2, 3. Oke, itu dia guys. Perbincangan bersama Reina. Oke, jadi
mungkin segitu dulu aja ya. Segitu dulu Terima ya. kasih udah mau datang Reina. Terima kasih juga undangannya. Oh my god, so happy. Aku happy banget mengundang wanita-wanita centil. Terima kasih. Suka deh ya. Mungkin itu aja guys ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share ke teman-teman kalian podcast aku bersama Reina. Oke. See you. See you guys.